النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa mawala wa ba'da. Sembari menunggu stand ya, pengumuman yang pertama itu adalah yang Pondok Ambarawa benar-benar sudah tidak bisa buat menampung santri. Alhamdulillah santrinya sudah penuh dan semuanya beasiswa. Alhamdulillah. Dan sudah mulai hafalan Qurannya sudah mulai banyak. Berikut ulumul Qurannya sudah mulai dihafal. Bisa dites itu anak-anak. Ya. Harapannya itu adalah bukan hanya panjenengan yang sedekah, bukan hanya pada inti sedekahnya, tapi lebih pada doa. Coba barang-barang kita berpikir ya, itu RAB Pondok itu kan miliarannya. Terus kemudian habis ngaji kita dapat berapa tadi? 2 juta. Maka lebih pada doa. Nek 2 juta kan bukawi target miliaran dapat apa berarti? Maka doa, nomor 1 doa. Jadi saya lebih memotivasi panjenengan untuk mendoakan dengan setulus ikhlas. Karena setiap kemudian doa yang kita panjatkan, lalu kemudian di situ tempat buat sujud, buat ngapalin Quran, ngapalin hadis dan sebagainya, generasi ke generasi itu subhanallah. Nah, kalau toh kemudian sedekah, ya. Namun kalau itu hanya dari sedekah kita yang hari ini cuman yang ngumpul, ya nggak ada cuman sih, tetap semuanya manfaat. 2 juta begitu, padahal misalkan RAB kamar mandi jangan ngelihat pas di kabar itu, di kabar pondok berapa? 50 kan, 50 juta. Padahal tiap kali Jumat, tiap kali ngaji berapa? 2 juta, 5 juta lagi, terus pirang kali ngaji gitu kan. Maka yang paling saya harapkan dari panjenengan semuanya adalah doa yang tulus. Kalau kemudian sedekah, katakan sedekahnya tidak usah banyak-banyak, 10 juta saja. Enggak, maksudnya semampunya. Tapi sembari didoai, ini yang penting. Sembari, ya Allah, semoga 10.000 saya ini ya Allah dapat mengantarkan rezeki-rezeki lain yang berdatangan, entah dari arah yang tak terduga. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi tidak malah kemudian ada sebagian yang malah begini, lu barang ngaji ini sedekah gue ngopo lah, 2 juta. Terus kemudian target kita berapa tadi? 40 sudah berapa? 50. Terus kemudian total bangunan itu 1,5 miliar itu. Belum lagi tanah dan sebagainya. Itu kan belum geser dikit pun kan? Sudah geser atau belum? Belum. Berapa persennya itu berarti? Nah itu kok dikritisikan minal waqwin. Mending itu nggak kayak. Maksud saya begini, bukti bahwa kita sudah ngaji itu ketika ada hal-hal yang menurut kita berat dan sebagainya, respon hati itu langsung pengen doa. Sebagaimana saya melihat ada jomblo yang mesake begitu lah. Langsung aku ya Allah, muga-muga nang itu bojo ayu ora apa-apa, pinter masalah, hafal Quran ada di soalan nek wong sugih mancung putih ora apa. Ada sebuah otomatik doa. Itu salah satu bukti orang yang sudah ngaji dengan orang yang belum ngaji. Orang yang belum ngaji ngelihat orang senang susah, ngelihat orang susah senang, rasa keberabi. Tapi kalau sudah ngaji, pokoknya itu ada peduli, dan peduli itu minimal dalam bentuk doa. Karena kalau bukan doa, ibarat itu sebuah tumpukan ya, dari total RAB, sebut saja RAB yang gedung ini 3 lantai itu 1,5 M. Terus kemudian tiap kali kita ngaji berapa tadi tuh? 2 juta sekian, 3 juta. Ini us entuk piro ini? Ada sudah geser atau belum? Belum geser kan?
Maka yang lebih diharapkan adalah panjenengan apa tadi? Berdoa. Pas misalkan saudara, ya Allah, mampu saya hanya sekian ya Allah. Sebut saja dengan mampunya 5.000, tidak apa-apa. Tapi sertai dengan keikhlasan, sertai dengan doa. Toh kalau pondok jadi banyak santri yang ngaji, banyak yang sholat, banyak yang hafal Quran, mereka senang dan itu semua jadi pahala sampean. Nah, itulah pentingnya orang sudah ngaji melihat situasi itu bawaannya pingin positif dan doa. Nah, ini biar enak gitu, karena kadang-kadang mungkin entah baru ngaji atau bagaimana, ya tidak apa-apa. Nah, ini cuma cerita saja. Misalkan itu tadi RAP untuk kamar mandi itu 50, terus kemudian yang kanopi itu yang besar itu 42. Lah kalau hanya ngandelin ini tok tanpa ada kekuatan doa, saya tanya cukup atau tidak? Nah, cukup, maka doa, didoakan. Dan setiap orang yang berdoa mendoakan, maka dirinya didoakan oleh siapa? Malaikat. Istimewa. Doa-doa kita untuk diri kita belum tentu terkabul. Persis, saya berdoa untuk diri saya belum tentu terkabul. Sebagaimana pula panjenengan. Tapi begitu mendoakan orang lain, ini garansi terkabulnya lebih tinggi. Kenapa? Karena diamini oleh siapa? Malaikat. Dan tidak ada track record malaikat maksiat itu kan tidak ada. Malaikat itu selalu taat. Ya, orang muslim malaikat ketangkep benar ya orang. Selalu taat. Oleh karena itu berdoa. Jadi harapan saya nanti pada saat sesi sodako, selain dengan berdoa untuk hajat panjenengan sendiri, juga didoakan pada itu. Semoga dengan 2 juta seperti ini, maka yang 50 juta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan dari beragam arah yang tak terduga. Nah, tadi pagi itu kita dapat tanah, mestinya dapat tanah wakaf kan yang beli 1.000. Ini biar kabarnya jelas saja. Yang beli 1.000 itu uangnya 1 miliar kan, karena per meternya berapa? 1 juta. Dah, alhamdulillah itu kita tinggal dikit lah selesai. Terus kemudian beli di situ, belakangnya itu tidak tahu milik seseorang yang beliau itu wakaf langsung 2.000 lah. Bahkan 2.000 sama bebasan, karena yang punya itu punya hektaran sampai bebasan dia jangan 2.000 lah, ini buat sangu-sangu akhirat. Akhirnya ya karena itu satu sertifikat yang 2.000 itu dengan 2.000 berikutnya alias 4.000 itu satu sertifikat, akhirnya yang 2.000 berikutnya dibeli tapi dengan harga yang sangat murah. Itu pinggir jalan motoran kayak itu tuh sudah 4.000 meter, total bayarnya 1M. Padahal kalau realistis semestinya 1 meternya berapa? 1 juta. Realnya harusnya berapa? 4M. Bayar 1M. Itu juga rezeki. Nah, ke depan akan seperti itu. Itulah hasil doa. Maka pada saat kita bersedekah dimanapun, tidak hanya di sini, satu yang harus kita lakukan adalah diri kita merasa belum bisa dan baru maksimum ini. Lalu lebihnya adalah lebih pakai doa. Kode karung ini. Sebenarnya sampai nulis duwe anak, ya kan? Ini kan yang jomblo-jomblo kan tinggal tunggu tanggal mainnya kan, nek jadi main ya. Tinggal tunggu tanggal. Nah, pada saat punya anak, kita nanti akan sering mengatakan demikian, ya Allah, nah, Bapak itu bisanya seperti ini, tapi selebihnya adalah Bapak bisa berdoa, yang dengan doa semoga Allah yang akan menyempurnakan. Kurang. Oke, understand ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kalau ada tambahan lain barangkali lebih pada informasi. Setiap man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang dia turut mengajak atau memberikan informasi, turut memberikan inspirasi kebaikan kepada orang lain, lalu orang lain kemudian melakukan, maka kita akan mendapatkan royalti yang sama ila yaumil qiyamah, sampai hari bila, tanpa mengurangi hak milik orang tersebut. Berarti misal begini,
Ini anak-anak santri yang besar itu kan sudah mulai pada latihan desain. Tuh atasnya itu ada kalam hikmah gitu ya, dari hadis, dari nasoil ibad. Terus bawahnya ada kabar pembangunan apa? Pondok baru, bawahnya lagi ada identitas pondok. Nah itu kan kalam hikmah itu kan kadang-kadang kalam hikmah yang hari ini apa tadi itu? Nah terkait bisa terkait apa? Memikirkan akhirat dan sebagainya, macam-macam kalam hikmah seperti itu. Nah itu di-share saja sambil disolawati. Lalu kemudian ada orang terinspirasi, kemudian dia ingin beramal, maka setiap amal orang itu juga menjadi pahala sampai. Nah, tambahannya itu. Jadi kalau kita cuma bisanya sebut saja 10.000, tapi kemudian disertai doa, disertai kemudian kita turut mengajak orang lain dengan cara pamflet itu dibikin status dan sebagainya, maka Masya Allah, kita yang hanya bisa memulai satu langkah, maka Allah yang akan menyempurnakan dengan beribu-ribu bahkan berjuta langkah. Karena untuk akhirat itu kita tidak hidup 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, 200 tahun tidak, tapi triliunan miliar tahun. Bayangkan kalau amal yang kita lakukan adalah amal untuk diri sendiri, pada umur kita paling 60 tahun, kemudian untuk bekal hidup triliunan tahun, ini cukup tidak? Tidak cukup. Oleh karena itu kita butuh amal yang kalau kita melakukan, maka amal itu akan terus bergulir. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cukup untuk bekal kita bahkan sampai miliaran tahun. Amin Allahumma. Jadi dua ya pesannya. Yang satu adalah semampu panjenengan lakukan, walaupun mampunya cuma disebut saja maaf 50 rupiah atau Islam itu jaga berapa? 500 apa? Rupiah. Tapi ini akan lebih berkualitas bila disertai dengan doa keikhlasan permohonan kepada Allah. Itu luar biasa. Terus kemudian kalau pas ada teman dari admin itu ada kalam hikmah gitu ya, ada quote, nah, sama pahami quote gitu, turut di-share. Allah alam, nanti Allah akan mendatangkan rezeki dari beragam arah. Dan yang paling penting adalah setiap orang yang melakukan amal, karena yang inspirasi adalah panjenengan, maka panjenengan yang akan mendapatkan royaltinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu untuk informasi. Alhamdulillah, ini 1 minggu ini saya tuh rotok. Ya hari kemarin kan ini jenengan curhat ke saya terus. Sekarang gantian saya yang tak curhat ke jenengan. Ini yang belum kebaca ada berapa yang wah di DM. Ini kayak ini kan berarti belum kebaca atau masih nuling baca. Mohon maaf belum bisa membaca. Nanti insya Allah saya bikinkan template-nya. Template-nya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak istighfar. Ya. Dan curhatan saya adalah curhatan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat dari Allah maka apa? Hadis ya, dohirkan, sampaikan dan sebagainya. Yang pertama terkait yang pondok ada di Ambarawa. Begitu saya sudah ngos-ngosan, kami satu tim udah ngos-ngosan karena santri terus mau masuk, kita bingung masuk santri kok ditolak, tapi tidak ditolak. Nanti pas mas-mas itu datang ke yang dari Sadeng datang ke pondok Ambarawa, tempatnya di mana ya? Terus aku pikir sudah nang kebon ra mau pulang. Mas-mas we santri wagu. Yang penting ngapal Quran itu yang di Ambarawa itu berbondong-bondong dan itu semuanya beasiswa. Nah, lagi bingung-bingungnya seperti itulah kok dilalah. Ada seorang yang wakaf lagi dan langsung ngasih sertifikat untuk yang Ambarawa. Yang tadi untuk yang Sadeng. Dan insya Allah yang besok untuk yang dulu pernah kita sering bahas di Boja pasti kita itu kan belum serah terima sertifikat, dan besok insya Allah serah terima sertifikat. Nggak tanggung-tanggung kalau yang sana 1,5 hektar. Nah kayak gitu jenengan bisa bayangkan kalau kemudian tidak ada orang-orang seperti sampean yang ngaji dan seusai ngaji ada sebuah langkah actionnya kecil banget tapi efeknya luar biasa. Apa actionnya? Usai doa cuman klik gitu toh. Tapi kemudian efeknya apa? Efeknya itu yang tungklik itu toh. Sejak kita awal ngaji tungkliknya apa ya? Itu sudah jadi gedung, sudah jadi santri,
Sudah dari sekian puluh, bahkan sebentar lagi ratus, bahkan mungkin 1000 santri yang ngapalin Quran. Ada berapa huruf, ada berapa ayat, ada berapa juz dan sebagainya. Itu langkah nyata. Jangan bisa bayangkan kalau awal kita ngaji dulu itu tidak ada teriati kartu klik gitu ya. Kan tidak ada cerita. Yus bareng ngaji, yus bareng. Betul atau tidak? Maka menjadi kebiasaan kita usai ngaji adalah kita ada langkah nyata seperti itu. Kalau ada orang mengatakan, loh Ustaz, kenapa bukan untuk yang masalah peduli makan? Kalau santri jadi santri di sana ngapalin Quran, kira-kira makan atau puasa awan bengi? Makan kan? Otomatis kita ngasih makan. Lalu Ustaz, kenapa bukan masalah kesehatan? Di sana kalau sakit, ya setiap hari kita pantau untuk selalu sehat, dan kemudian kalau sakit dibawa ke dokter. Otomatis kita juga sedekah masalah kesehatan. Kenapa bukan kita takon mana? Kita jelas lah itu kok. Berarti sudah seperangkat kehidupan. Bukan hanya kehidupan, pendidikan. Bahkan ke depan inilah kita datang. Mana-mana santri yang ibunya itu single parent, ibunya apa? Terus kemudian tidak punya usaha dan sebagainya. Kalau di luar sana orang ngasih donasi untuk orang-orang yang single parent seperti itu. Tapi kalau di sini ibunya dikasih donasi, kemudian anaknya bukan hanya dikasih donasi, dipondoki, disekolahki. Kan kita kalau yo pondok, yo sekolah, yo latihan berkah, maka sudah insya Allah full. Amin Allahumma. Langkah simpel kita cuma seusai ngaji apa tadi simpel seperti itu. Bertahun-tahun sejak kita ada pengajian ini. Jadi bisa bayangkan kalau kala itu kita tidak biasakan seperti itu. Dan ada cerita sekarang kita punya santri lagi ngapalin Quran. Dan ada cerita setiap Jumat jenengan didoakan. Gak ada cerita anak-anak yang tidak mampu terus kemudian mereka dapat beasiswa. Tidak ada cerita. Paham ya kenapa seusai ini kemudian kita apa? Sedekah dan disertai dengan apa tadi? Doa. Kalau ada toh tambahan adalah kita nge-share kabar pondok. Insya Allah nanti akan dari segala penjuru rezekinya. Amin Allahumma. Nah itu untuk pengumuman. Jadi lebih pada yang dibutuhkan adalah doa sama repost. Kalau toh itu sedekah ya harus disertai dengan apa? Doa. Amin Allahumma. Nanti tinggal dipraktekkan. Ini kita lagi mau ngaji ta'limul muta'alim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaznya mana? Tidak ada. Ya turut prihatin. Bismillah. Kita ulang dari awal ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Kita mulai dari kitab Ta'limul Muta'allim. Wa aqwa asbabil hifdi, dan hal-hal yang paling berpengaruh kuat untuk hafalan atau hal-hal yang menambah kekuatan hafalan. Yang pertama adalah al-jiddu. Al-jiddu, jid itu artinya adalah tekun. Jid itu artinya sungguh-sungguh. Artinya apa? Sungguh-sungguh. Menjada wajada. Ojo ditasdid kabeh. Ben krasa wis ngaji baru ngaji. Menjada wajada. Wah, salah malah.
Manjada siapa sungguh-sungguh, wajada maka dia sungguh-sungguh. Atau ngomong. Manjada siapa yang sungguh-sungguh, wajada maka dia akan mendapatkan hasil kesungguhan gitu toh. Manjada wajada siapa sungguh-sungguh maka berarti dia sungguh-sungguh. Ya, ngomong. Yang ditafsir yang depan, yang belakang dah, gitu ya. Pen ono kroso ngaji gitu loh. Jadi yang bisa menguatkan hafalan adalah pertama adalah kesungguhan. Orang cerdas apapun kalah dengan orang yang sungguh-sungguh. Selain sungguh-sungguh kemudian wal muwadhabatu adalah tekun atau telaten. Sungguh-sungguh kemudian telaten, tekun. Mangkat terus, walaupun pas mangkat begitu sampai sini ngaji ngantuk, tapi besok mangkat mana ngantuk tetap ada berkahnya, insyaallah. Nah ingat Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibnu Hajar. Kenapa disebut Ibnu Hajar? Ya, kenapa disebut Ibnu Hajar? Karena ada dua, Ibnu Hajar Al-Haytami sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa disebut Ibnu Hajar? Ibnu itu artinya apa? Anak. Hajar itu artinya apa? Batu. Kenapa disebut anak batu? Karena beliau sebenarnya orang yang sudah lama sekali belajar, tapi kemudian tidak segera menemukan ilmu. Kemudian putus asa pada saat di perjalanan ia pulang, ia melihat ada tetesan air hujan dari atap kemudian menjatuhi batu. Loh kok batu itu ternyata bisa apa? Zedekok. Apa? Bahasa Indonesia apa? Dekok. Apa? Itu mengikis. Dia ada lubangnya, berlubang. Terus mikir, tetesan air saja bisa melubangi batu karena ketekunan. Tekun sekali, tes sampai kemudian lubang. Dia berpikir, oh apalagi. Kemudian dia kembali lagi ke pondok dan akhirnya menjadi seorang yang alim. Itu namanya Ibnu Hajar. Itulah sejarah kenapa beliau disebut Ibnu Hajar. Mau karangannya banyak, tulisannya banyak, taklifannya, musannafannya, karena beliau muallif kitab, musannif kitab, banyak sekali beliau punya karya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan dia tekun, pokoknya tekun dan sungguh-sungguh dan apa? Tekun. Pokoknya itu penting sekali. Faham tidak faham, yang penting tekun. Tekun itu lebih pada ke sesuatu yang sering dilakukan terus berulang-ulang dengan telaten. Ya, kalau jenengan pernah nonton film kartun itu kan ada lomba balapan lari antara apa? Kancil sama apa? Kura-kura ya. Benar ya, kancil sama kura-kura. Kancil itu yang pecilaan kan? Wah, rumah saya tinggal turu dan sebagainya. Kemudian kura-kura yang tekun. Akhirnya yang menang siapa? Yang tekun. Apalagi ngapal-ngapal kayak macam ngapal Quran gitu. Kadang-kadang orang yang terlalu cerdas tapi gampang kayak itu persis seperti mesin yang buat atau cerah, tapi habis itu dia terkena problem gitu ya, problem sama temen, akhirnya untung nggak jadi mondok, terkena ikatan cinta nggak jadi mondok, sering sekali. Tapi sing tekun gitu ya, rono rezekinya ukur apa terus masya Allah kadang-kadang membuahkan hasil. Demikian pula ngaji seperti ini tuh yang penting tekun aja sudah, saja. Lanjut. Wa taqlilul ghidai, dan taqlilul ghidai, mengurangi makanan.
Maksudnya adalah makannya itu tidak berlebihan. Kalau tidak percaya, kasih saja contoh begini. Sampai mau tadarus Quran, tapi dikenyangi dulu. Kenyangnya benar-benar kenyang. Saya tanya, bisa tidak tadarus Quran? Tidak bisa, Salah satu kenapa pada saat Ramadan itu kok tadarus kita lebih banyak, ya karena tidak terhalang oleh perut. Begitu sudah kekenyangan, wah ngantuk. Maka yang santri-santri kita, bukan santri saya, santri jenengan juga kan kita bangunnya bareng. Ya, sejak adanya pengajian ini, santri-santri Ambarawa itu, masya Allah, itu kalau dikasih makanan dari rumah, jajan-jajan sama wali santri, sama orang tuanya dan sebagainya, dipersilakan sebanyak mungkin juga tidak apa-apa. Cuman itu jajan dikumpulkan jadi satu di kantor. Dan tiap kali mau makan, ngambilnya pakai tadarus. Per harga 10.000 adalah 1 jus. Jadi mie instan 3, 1 jus. Mengarah kantor, Ustazah mau ambil mie instan 3, dan langsung paham. Itu di luar jam wajib ngaji itu jam tambahan. Sehingga semakin dia pengen banyak makan, semakin banyak ngaji. Alhamdulillah. Loh kok sampai bulan kok masih 1 bulan kok masih banyak itu jajannya? Saya sudah sering bilang caranya itu nanti dimakan bareng-bareng. Loh gimana cara makan bareng-bareng? Ngaji bareng-bareng. Jadi latihan berbagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan hanya jajan, duit juga begitu, boleh diambil asal ngambilnya berapa? Ngaji 10.000 loh ngaji. Coba jenengan kayak gitu praktekkan di rumah. Insya Allah. Itu yang mau latihan diet kelakon. Alhamdulillah. Langsung begitu mau makan ada nasi bungkus atau nasi milik rumah. Ini semenikin nang warung piro. Ini 20.000 lauknya ayam. Berarti ngaji ini bilang jus. Entek 2 jus wes. Wah, insya Allah itu laparnya luar biasa. Tapi kalau mau tanduk ngaji dulu. Insya Allah berhasil Mbak nanti itu dietnya. Alhamdulillah. Nah itu santri. Nah panjenengan sih pokoknya simpel aja. Kalau mau diet olahraganya simpel, asal gini aja. Tiap kali ada orang ngajak makan gini. Alhamdulillah. Kok tadi cerita dia atau ini. Tapi apa? Ada hikmahnya. Ini ada diet ala Imam Syafi'i. Ala siapa tadi? Dalam kitab kecil namanya Hakayat Sufiyah itu ada satu cerita di mana seorang raja, beliau ini kegemukan sampai tidak bisa apa-apa. Istilah sekarang namanya apa? Obesitas. Mengkis. Karena kegemukan. Apa kemudian yang ia lakukan? Ia datang nih atau ia panggil itu tabib tidak bisa. Tabib ini tidak bisa. Ada seorang tabib kemudian yang cerdas, dia mengatakan, ana tabib wa anil falaki. Aku adalah tabib sekaligus aku adalah ahli nujum, ahli perbintangan, ahli orang yang tahu terkait ramalan. Tapi ramalan-ramalan Islam, bukan ramalan yang non-Islam. Terus bagaimana? Kata si tabib tadi, sebentar wahai raja, saya akan hitung terlebih dahulu engkau dari titik lahir engkau di mana ardul balad engkau, ardul balad apa itu istilah-istilah falak. Akan aku hitung. Orang kalau pandai falak itu kan dapat tahu letak matahari, terus kemudian kalender, terus kemudian arah kiblat, terus bahkan yang lebih canggih lagi bisa tahu nanti ini akan ini sebagainya. Maka ada yang mengatakan itu haram bila bagi orang yang tidak memiliki tauhid. Tapi bagi orang yang memiliki tauhid tidak ada masalah. Singkat cerita kemudian tabib itu pulang karena ingin menghitung, dihisap ditunggu. Datang terus kemudian begini, wahai raja, aku harus berkata apa wahai raja kepada seseorang yang umurnya tinggal 1 bulan. Setelah aku hitung secara dalam ilmu falak, orang yang lahir dalam sekian dan sekian dan sebagian,
kemudian dalam ardul balad sekian, hitungan sekian, maka orang itu umurnya tinggal 1 bulan. Aku harus berkata apa orang raja? Kan tidak bisa disalahkan kan seperti itu. Padahal yang dimaksud siapa? Ya raja itu sendiri. Raja langsung lepas, berarti itu aku yang dimaksud. Iya raja. Bareng terus raja itu awan, bengi, isuk, sore, karena sudah tahu bulan depan akan mati, kan isinya zikir Pak. Allah zikir, gak doyan makan. Ya, terus pokoknya isinya zikir Pak, mempersiapkan husnul khotimah. Begitu setelah 1 bulan, tabibnya datang lagi. Loh, saya sudah 1 bulan kok belum juga dipanggil oleh malaikat. Raja mengatakan kepada aku bahwa aku disuruh untuk memberikan trik diet. Coba raja lihat di cermin, apakah sudah berkurang? Wih, berkurang banyak ini. Ya jelas lah mau mikir mati bulan lalu. Maka paling simpel mas, siapa yang pengen diet, yakini bulan depan mati. Itu Imam Syafi'i yang cerita seperti itu. Imam Syafi'i yang cerita di dalam kitab Hikayat Sufiyah, dalam bab dzikrul maut. Nah, sudah kita kembali lagi. Mengurangi apa? Makanan. Wassalatul lail. Orang yang ingin memiliki ilmu yang lebih banyak, hafalan lebih banyak, selain mengurangi makan adalah sholatul lail. Suka sholat malam. Suka sholat malam. Mas, Mbak, semuanya yang masih muda-muda, ada tidak yang jamin sampai itu umurnya nanti akan sampai tua? Ada yang bisa jamin? Tidak. Maka kalau hari ini sampai sungguh-sungguh dalam sholat malam, itu keuntungan untuk sampai sendiri. Andaikan diberi umur panjang pun, sholat malam akan meringankan urusan-urusan kita. Kalau toh itu umurnya pendek, maka itu pun akan mempermudah urusan kita. Maka sholat. Kenapa masih muda? Iya, karena kalau sudah tua, pengen target ibadah itu hanya ada di cita-cita. Badannya udah nggak bisa. Mumpung masih muda silakan. Jangan habis makan waktu hanya untuk melek malam yang tanpa guna. Tidur, terus kemudian tuangkan untuk apa? Sholat malam. Ada satu kisah di mana ada seorang anak muda yang dia ahli sholat malam. Ahli sholat malam. Satu ketika dia ketiduran. Begitu ketiduran, ia seolah seperti sudah masuk ke dalam surga. Wah, kemudian dia lihat bidadari yang cantik-cantik. Tapi ada satu bidadari yang welet. Ada satu bidadari. Ditanya itu, karena semuanya cantik, tidak usah ditanya lah, ya beres pokoknya. Yang jelek yang ditanya. Hei bidadari, kenapa kau jelek sendirian? Aku ya jelek pas moco kita yang guyu diri. Kenapa engkau jelek sendirian? Si bidadari tadi menjawab, aku adalah malam yang kau gunakan hanya untuk tidur. Sedangkan mereka yang cantik-cantik itu, mereka adalah malam-malammu yang digunakan untuk sholat. Paham atau tidak? Nah kira-kira kita ini termasuk nanti dapat bidadari yang cantik-cantik apa jelek-jelek? Sudah bisa diprediksi kan? Nah, terus Ustaz, apa ada bidadari enggak? Aku nemu hati sini, enggak berani jawab itu. Kata isi orang lah. Lu kok kayak diskriminasi orang? Pokoknya urusan surga itu urusannya siapa? Allah. Yang beramal pasti akan mendapatkan manfaat dari amalnya istimewa. Ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Lebih indah dari yang pernah kita lihat, lebih indah dari yang pernah kita dengar, lebih indah dari bersitan hati. Yang penting hari ini berlomba-lombalah beramal dan berilmu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sholatul lail. Sholat apa? Malam. Sholat malam. Insya Allah itu ilmu mudah diraih. Sedikitnya ilmu bagi orang yang ahli sholat malam akan sangat bermanfaat. Padat itu nanti padat. Bergizi banget itu ilmunya. Bergizi banget ilmunya. Ibarat itu makanan yang cuma satu
biji atau 2 biji, sebut saja kurma misalkan ya, kurma 3 biji ya, dengan kerupuk 1 toples gitu, bergizi mana? Ini bukan sedang menyandingkan antara kurma dengan kerupuk, bukan. Ini bagaikan saja. Seseorang yang memiliki ilmu dan dia ahli sholat malam, maka ilmunya itu akan benar-benar bergizi. Bergizi untuk dirinya, bergizi untuk keluarganya, bergizi untuk yang lainnya. Benar-benar akan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa qiraatul Quran. Berikutnya yang dapat menguatkan hafalan adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Jadi siapapun kita harus sering membaca Al-Quran. Min asbabil hifdi. Itu semuanya adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kuatnya apa? Hafalan, banyaknya ilmu. Qila laisa syai'un azyada lil hifdi min qira'atil Qur'anin nadharan. Ada sebuah ungkapan bahwa tidak ada yang lebih bisa menguatkan hafalan dari bacaan Quran seseorang yang dibaca dengan cara melihat mushaf. Melihat apa? Mushaf. Itu lebih utama dari orang yang hafal. Wah, berarti mending aku tau Ustaz timbang hafid-hafid itu. Yo. Bukan begitu Mas. Yang hafid itu juga itu juga benar. Yang kemudian yang tidak hafid kalau baca pun benar. Nah, kenapa kok orang membaca Al-Quran dengan bin nadhar, dengan melihat, dengan yang tanpa bin nadhar itu lebih utama yang bin nadhar? Sebab semakin banyak yang terlibat dari anggota badan kita untuk membaca Al-Quran, maka semakin banyak fadilahnya. Antara orang yang baca Quran dia dengan bersandar dengan yang tidak bersandar, lebih utama yang tidak bersandar. Kenapa? Tulang punggung punya peran dalam aktivitas membaca kalam Allah. Antara orang yang membaca dengan yang tidak membaca, maka lebih utama yang membaca, karena mata ini punya peran dalam aktivitas apa? Membaca kalam Allah. Berarti peran sekalian semua kamu pas buka tidak nganggu itu bisa. Dia coba ngerti. Intinya begitu Mas. Namun yang hafid Quran sekalipun itu lebih baik. Kenapa? Dia dari sisi hafalannya. Alias semua punya sisi-sisi tersendiri. Wa qiraatul Qur'ani nadharan afdalu liqauli alaihi salatu wassalam. Tapi kalau bagi sesama orang hafid ya, sesama orang yang hafal, membaca Al-Quran dengan melihat itu lebih utama. Afdalu amali ummati qiraatul Qur'ani nadharan. Sebaik-baik amal-amal umatku, kata Rasulullah, adalah membaca Al-Quran dengan melihat. Sekarang pertanyaannya, sehari ini sudah baca Al-Quran dapat berapa juz Mas? Saya lihat ini yang mbak-mbak malah wajah-wajah 3 juz kayaknya. Juz apa saja? Alhamdulillah. Itu penyebab-penyebab yang bisa membuat kuatnya hafalan, banyaknya ilmu. Saya ulangi, yang pertama adalah sungguh-sungguh, nomor 2 tekun, nomor 3 mengurangi apa? Makanan yang berlebihan, berikutnya adalah sholat malam, berikutnya adalah membaca Al-Quran. Udah, dengan seperti itu sampai punya ilmu walau sedikit tapi akan benar-benar padat manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Unwanul Hikam. Kalam yang keberapa? 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya akha syaibi law nasahta nafsaka lam yakun limithlika fil ladati im'anu. Wahai orang yang beruban, ya akha syaibi, wahai orang yang beruban,
alias orang yang ada tanda-tanda dirinya mulai menua. Ada enggak yang orang yang punya tanda-tanda mulai memuda? Ada enggak? Enggak ada. Semua kita mulai apa? Menua. Cuman sokmu ada yang menua tapi sok muda, ada enggak? Orangnya ada. Ya akhsyai, wahai orang-orang yang memiliki tanda-tanda mulai menua. Syekh ini bukan hanya masalah uban, mas. Yang sudah seumuran saya, bapak-bapak yang muda-muda itu berapa? Coba bandingkan dengan dulu ketika masih kuliah atau pas masih SMA. Itu mau nyepeda motor kemana aja biasa saja. Sekarang nyepeda motor sini-situ masuk. Dulu zaman pas masih kecil gitu, SD, wah, yang namanya jatuh ya, yang mananya jatuh terus kemudian ini batuk tuh terkena apa? Jubin itu wiridan lah pokoknya. Sering banget kan? Tapi ya biasa. Coba sekarang kenapa dikit kan sakitnya luar biasa. Oleh karena itu namanya tanda-tanda menua. Lau nasahta nafsaka lam yakun lika fil ladati im'anu. Apabila engkau dapat menasihati dirimu, ya kalau saya berarti menasihati diri saya. Panjenengan menasihati diri saya kan sendiri, menasihati diri. Tentu semisalmu tak lagi memikirkan kelezatan dunia. Kalau kita sadar bahwa setiap kita ini sudah mulai menua dan bisa datang kapan saja itu mati, kelezatan dunia itu mulai tercerabut. Kelezatan. Apalagi pas ulang tahun misalkan. Ulang tahun itu sebenarnya bertambah atau berkurang umur? Berkurang kan? Karena umur sudah dicatat. Terus kemudian tadinya umur misalkan 29 menjadi 30, jatahnya misalkan 40, berarti semakin berkurang. Nah setiap kita tidak tahu sampai umur berapa. Terus ingat yang kemarin ya, kisah-kisah yang telah lalu sudah saya kisahkan tentang seseorang anak-anak muda yang mati. Ada yang matinya husnul khotimah, ada yang matinya su'ul khotimah. Yang kemarin itu mati pas lagi nonton apa? Hati-hati mas, ya pas lagi mau maksiat, jangan-jangan itu pas terakhir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Oleh karena itu, apa pesan hari ini adalah setiap diri kita untuk tidak terlalu tergiur menikmati dunia. Kenapa? Karena umur kita itu semakin berkurang. Jadi gini mas, ini dunia, perjalanan kita makin dekat, ini kubur. Dunia di sini, kemudian kubur di depan. Yang semakin dijauhi itu apa? Dunia. Yang semakin didekati kubur. Tapi yang semakin sering dipikirkan, yang ditinggalkan atau yang didekati? Yang sering kita pikirkan, yang sering jadi target-target kita, itu yang sedang kita tinggalkan atau yang sedang kita hadapi? Aneh enggak? Wong kita jalannya mendekati ke kubur, kok kepikirannya malah harus yang ditinggal? Aneh gitu. Berarti tidak boleh kaya Ustaz. Nanti dulu saya kasih cerita. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat. Dan semua ahli lughah sepakat bahwa ad-dunya itu, ya, ad-dunya itu penunjuknya adalah muannas. Muannas itu apa? Muannas. Kalau mudzakkar itu apa? Pria. Muannas wanita, feminim ya. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Arab itu kan adalah mudzakkar, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Muslimin itu berarti muslim lelaki, muslimat muslim wanita. Kan begitu loh. Nah, ad-dunya itu condongnya adalah ke wanita, penunjuk wanita. Kenapa? Sebab para ahli lughat itu, ahli bahasa itu memberikan satu kesimpulan bahwa dunia itu bagaikan wanita yang wanita hina. Nek wanita baik-baik sih tidak apa-apa, malah
Bagaikan istri solihah, bagaikan apa? Gimana? Wanita soleh bagaikan apa? Perhiasan dunia. Tapi ad-dunya yang di sini ad-dunya mal'unatun, dunia yang bagaikan wanita itu dilaknat. Wanita yang seperti apa? Wanita pelacur. Kenapa demikian? Iyalah, kita seharian nyari duit, begitu kita dapatkan itu duit, dilihat, wah kayak duitku. Kadang dicium itu duit, dikantongi, dikekepi, ya kan? Besok pagi sudah dipeluk orang lain. Butuh kopo kan dipeluk orang lain. Besok lagi muter lagi. Berarti ini uang, ini dunia bagaikan apa tadi? Hari ini dicari untuk dipeluk, besok sudah dipeluk oleh orang lain. Paham atau tidak? Yang memberikan ibarat seperti ini adalah Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Singkatnya, dunia itu semuanya dilaknat, mal'unatun dilaknat, wa mal'unun mafiyah, dan dilaknat semuanya. Ketika sudah tahu informasi seperti ini, saya tanya sama sampean, Mas, masih pengen punya motor lagi? Itu dilaknat tuh. Pengen? Mobil punya dah? Dilaknat tuh. Pengen dah? Oh pengen? Memang minal dableki. Ad-dunya jifa, dunia itu bagaikan bangkai. Tapi kan kita tuh harus kayak kondisi urung rambut. Saya memastikan dulu bahwa kita ini harus bisa membedakan mana dunia yang harus kita benci dan mana dunia yang harus kita raih. Tapi yang dibenci dulu saya benar-benar fikskan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Daud, ya Daud, innaka abadan nas. Ya Daud, engkau ini orang yang paling kuat ibadahnya. Ceramah seperti ini sudah saya berulang-ulang berkali-kali. Ya Daud, innaka abadan nas. Ya Daud, engkau ini adalah orang yang paling kuat ibadah. Bagaimana tidak kuat ibadah Nabi Daud? Yang bisa bayangkan, puasanya saja sehari, puasa sehari tidak, bertahun-tahun selama hidup. Apa ada yang kuat di antara kita? Tidak ada. Masa kita mulai tidak itu tahu. Saya tak ceritanya jenengan meh orang percaya. Lah gimana? Nabi Daud istrinya berapa? 99. Itu masih bisa meluangkan waktu sebagai raja, masih bisa meluangkan waktu sebagai seorang suami yang istrinya berapa tadi? Itu masih bisa meluangkan waktu untuk ibadah. Oh jadi banyak yang macam-macam. Sampul sama piye kuwi ra. Orang nyandak sampai kok. Tapi ya Daud, tapi wahai Daud kata Allah. Tapi wahai Daud, engkau yang sangat kuat ibadah sehingga dunia aku tundukkan kepadamu wahai Daud. Sampai besi saja di tangan Nabi Daud bagaikan apa? Adonan itu sih. Tapi ingat wahai Daud, bahwa bila ada dua kubu yang berperang di sebuah lembah padang pasir, lalu kemudian keduanya itu mati, ketika sudah menjadi bangkai-bangkai manusia apabila terkena sengatan matahari, maka baunya akan sangat busuk. Bau busuk itu akan mengundang anjing-anjing padang pasir. Anjing-anjing padang pasir akan berebut bangkai-bangkai itu. Kau ketahuilah wahai Daud, bahwa bangkai itu ada yang lebih hina. Ia adalah dunia, dan yang memperebutkannya bagaikan apa? Bagaikan apa? Ulangi mana? Bagaikan apa? Maka pada saat sampean geger kalau konco soal dunia, cobalah ngomong pada diri sendiri. Memang aku ketemu. Terus istighfar, baru terus ngaji, ya Allah. Kenapa sedemikian rupa ya saya sama dunia? Ya memang ada rezeki ini ya wes. Kok tak musuhan berbohong ya. Astagfirullah. Memang. Apa tadi bagaikan apa? Ya Allah.
Gimana? Masih pingin mobil? Bagaikan apa tuh? Bangga ya. Bukan hanya itu. Maka mas jenengan sing ya Allah kiri-kiri soleh itu alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa orang Islam tidak boleh kayak ntar dulu, belum selesai. Saya masih mau cerita dulu biar jenengan fix dulu terkait masalah dunia. Rasulullah SAW pernah datang ke pasar. Beliau datang ke pasar, kemudian bilang sama sahabat-sahabat, ketika melihat ada bangkai anak kambing yang sudah membusuk karena daging sudah bercampur dengan tulang daging bercampur dengan rambutnya, bulunya itu anak kambing itu bercampur dengan nanah, darah dan sebagainya. Kira-kira baunya seperti apa? Sangat. Lalu Rasulullah mengatakan, hai para sahabatku, maukah kalian membeli bangkai ini? Jawabannya, tidak mau. Sahabat mau? Gratis? Diantar ke rumah? Kasih kecap atasnya gitu? Atau bawang goreng? Mau enggak? Tidak mau lah, itu rendah, itu hina, itu menjijikkan. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ada yang menjijikkan lagi. Apa itu? Dunia. Ingin di mobil. Ya Allah. Gimana Mbak, masih pengen punya gelang apa kalung? Dilaknat belum? Ya Allah, ya Rahman. Dunia mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Tapi dikecualikan oleh Rasulullah, illa dzikrullah. Kecuali orang yang ada di dalam dunia ini, dia senantiasa dalam aktivitasnya itu ada zikir kepada Allah. Saya duduk di sini, panjenengan duduk di situ, sama-sama bersuara. Detik ini yang mengeluarkan suara, yang mendengarkan suara, itu kira-kira di sini, terus kemudian di Jakarta, di Malaysia, di Nederland, di Jepang, di Belanda, di New York, di Las Vegas, di mana lagi, Aljazair, di mana lagi, Saudi, kemudian di Libya, di Lebanon dan sebagainya. Detik ini yang sedang bersuara itu, suara kata-kata itu sedikit atau banyak? Banyak atau banyak banget? Jutaan atau miliatan? Miliatan atau triliunan? Semuanya dinaikkan ke langit suara-suara itu. Semuanya, orang yang lagi ngomong, orang yang mendengar omongan, semuanya dinaikkan ke langit, kemudian dikembalikan lagi ke bumi sebagai sampah. Illa dzikrullah, kecuali ucapan yang di sana ada ingat Allah. Akan ngobrol, sampai wis ngaji mas, walaupun itu di kafe, ya ono dikir lah. Ojo ngomong ke wong terus mbak-mbak gitu ya. Jangan terlalu istiqomah lah menggibah. Angger ketemu konco, takon konco siji ini kok yo asik banget ngomong kayak karena tahu kan cerita tentang si A, si B. Kemudian ada yang tanya, kalau tidak ngomong kan pegel, beria, gatel dan sebagainya. Tapi terus nek wis ngaji kayak gini mbak, dan istighfar, astagfirullah, kita lagi meruncing kayak gini, kita lagi menggibah ini. Terus konsum dada gaya ketok. Ada zikir, ada membahas ilmu Allah. Walaupun di zaman lagi kepingin apa, angkringan, atau di kafe dan sebagainya. Ngobrol lah terkait masalah ilmu, bolehlah kita terkait masalah tanya fikih, tidak apa-apa. Oh berarti ngobrol fikih ilmu itu di kafe saja, tidak usah di masjid. Ya di masjid itu tambah, di masjid itu yang inti, apalagi di masjid. Wong di tempat selain masjid saja kita harus ingat Allah, apalagi di masjid. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tuh, semuanya dilaknat kecuali yang pertama apa? Zikir.
wa mawalahu, dan segala isi dunia, segala perangkat dunia yang digunakan untuk fasilitas zikir, fasilitas ibadah. Nah ini sama punya peluang. Berarti punya mobil tidak apa-apa, asal buat fasilitas ibadah. Alhamdulillah. Berarti punya motor tidak masalah, asal buat fasilitas apa? Nah, nek buat fasilitas bonceng ke anak wong. Nah, itu dilaknat. Yang diberkahi adalah perkara dunia, uang lah, mobil dan sebagainya, asal buat fasilitas apa? Saya doakan jangan kaya tidak masalah, tapi buat fasilitas ibadah. Jadi tanyakan tiap kali kita punya sesuatu, HP baru, tanya P, kok ini mau jadi fasilitas ibadah atau fasilitas maksiat? Kalau sekiranya kau menjadi fasilitas maksiat, kau menjauhlah dariku. Insya Allah besok pagi ketelindas traktor. Maksud saya begini mas, milikilah sebuah semangat. Ketika kita nambah aset sekecil apapun, tanyakan tentang aset tadi. Mau jadi fasilitas ibadah atau fasilitas main-main saja, atau fasilitas bahkan maksiat. Jangan sampai jadi fasilitas maksiat. Mau menjadi fasilitas lelahan itu apa? Sia-sia. Itu saja termasuk dunia yang dilaknat. Oleh karena itu yang paling simpel, tiap kali kita punya apa, apalagi sampai rumah, tanyakan pada rumah itu buat baca Quran atau buat berantem suami istri, tanyakan. Mobil dan sebagainya, tanyakan. Kasihlah SOP dikit-dikit, begitu masuk mobil sholawat, ngomong sholli ala sayyidina Muhammad, minimum gitu. Jadi saja. Ya Allah, sholli ala Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kalau satu ketika nanti sampai punya mobil, misalkan Xenia sama Fortuner, lalu kemudian ada tetangga yang mau pinjam buat nganter atau jenguk orang sakit di rumah sakit, yang dipinjamkan yang mana? Nah, yang mana? Xenianya atau Fortunernya? Berarti yang dilaknat yang mana, yang diberkahi yang mana? Ya mending kalau masih dipinjamkan Xenia ya, sewa ke angkot ada. Saya RT kan nyewa angkot banget cuma aku. Ya Allah, kadang-kadang kita tidak komitmen. Pada saatnya hari kita bilang ini buat bekal ibadah, begitu belum sampai kita dapat sudah melalaikan ibadah. Begitu kita dapat lebih melalaikan, betapa malu kita. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 3 dan nomor 4 adalah wal alim wal muta'alim. Jadi seluruh isi dunia, aktivitas dunia itu semuanya dilaknat, kecuali yang ada zikirnya atau yang buat fasilitas zikir, fasilitas ibadah. Atau nomor 3, nomor 4 adalah al alim wal muta'alim, aktivitas belajar mengajar ilmu Allah. Apakah ilmu kedokteran adalah ilmu Allah? Kalau dengan ilmu kedokteran kau semakin iman bahwa Masya Allah, ternyata itu Allah menciptakan otak luar biasa, makin tunduk aku kepada Allah. Nah itu berarti ilmu akhirat itu. Ilmu akhirat itu. Tapi sebaliknya kalau ada ilmu kemudian kayaknya itu ilmu akhirat, monggo gaya-gayanan, serang sana, serang sini, copy paste hadisnya, screenshot, jerat langsung buat nyerang sana. Atau itu mungkin ilmu dunia malah. Jadi setiap ilmu ukhrawi itu selalu memberikan efek ketundukan kepada Allah. Maka orang yang mengajar dan yang belajar ini adalah orang yang selalu diberkahi. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya termasuk. Saya pesan bagi siapa yang dulu pernah mondok, mas, walaupun cuma 1 tahun atau 17 tahun, itu jangan lupa untuk mengajar. Jangan semuanya aktivitas untuk nyari uang, mas. Tetap harus ada yang buat ngajar. Yang dulu pernah ngaji Quran dan sebagainya, terus bisa tidak kita cuma di mana musola atau di masjid ngajar.
jangan sampai tidak ngajar. Ini hadisnya jelas, engkau akan diberkahi oleh Allah. Nanti urusan dunia ini jadi mudah. Apalagi urusan akhirat. Ada seorang yang ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu piringan amal solehnya itu sangat sedikit, tidak penuh, itu sangat sedikit. Dia nangis, merunduk di hadapan Allah. Ya, piringan amal solehku sangat sedikit. Begitu kemudian dia mendengar mendangar ya, ya semoga begitulah. Mas. Ya tadinya dipeluk terus kemudian gini ya ngomong. Tuh ngoten ya bahasa Jawa itu pendek, terbang cepat, bahasa Jawa ini gampang ini mendanak. Begitu dia mendanak, Masya Allah, kaget luar biasa. Itu piringan amal solehnya udah penuh, melebihi gunung yang pernah ia lihat gunung di dunia. Sangat besar itu amal solehnya. Dia bingung luar biasa. Lalu tanya kepada malaikat dan malaikat menjawab, "Dzalika fadlul ilmi alladzi 'allamtahun nas." Itu adalah keutamaan ilmu yang pernah kau ajarkan kepada manusia. Setelah kau mati, kau tidak tahu itu ilmu terus bergulir menggunung menjadi bekal di hadapan Allah. Nah, ya selalu ada berjuangnya. Kalau tidak bisa ngajar, ya berjuanglah di masjid, musola, pondok dekatnya ada pondok, berjuang. Tapi tidak berjuang mudah, alhamdulillah. Tapi sulit, sulit ya alhamdulillah. Di mana-mana yang namanya masjid, kemudian musola, apalagi ngurus yang kayak gitu keislaman itu selalu ada dua panitia pelaksana dan panitia pemaidu. Dan harus tahu nih orang percaya jajan ngurus masjid, insya Allah nanti ada panitia apa? Ya alhamdulillah, berjuangnya sudah pahala, tipa itu lebih pahala, tidak usah tetap saja lanjut. Kalau mutung berarti kita tidak lillahi ta'ala, gitu aja. Sallallahu ala Nabi Muhammad wal alim wal muta'alim. Nah, sebagai penutup, karena kita bisa mati kapan saja, wa ya'da syai' wa ya'akha syai', wahai orang yang sudah mulai kelihatan menua, nasihatilah dirimu sendiri. Jangan pernah engkau kemudian merasakan lezatnya dunia tanpa digunakan untuk fasilitas apa? Ibadah. Kalau engkau sudah gunakan fasilitas ibadah, maka ia bukan perkara dunia, tapi ia adalah perkara akhirat. Semoga tiap aset yang kita punya sebesar dan sekecil apapun adalah aset akhirat kita masing-masing. Al-Fatihah. Alhamdulillah.